Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Kami dari kelompok sistem informasi akan menjelaskan mengenai sistem informasi Posyandu berbasis web. Saya Fransadi Saputra Siombing dengan NPM 20151056. Saya Khalid Surya Gusti, NPM 201506106145. Saya Muhammad Abina Widyatna, NPM 20155061080. Baik, untuk pembuatan website ini kami mempunyai latar belakang sebagai berikut. Dikarenakan pencatatan data di Posyandu masih menggunakan media penulisan, sehingga memberikan beberapa kemungkinan data yang kurang valid, keterlambatan pengolahan data dan pembuatan laporan, serta rendahnya pemanfaatan laporan hasil kegiatan Posyandu. Lalu juga beberapa informasi tentang Posyandu tidak dapat diketahui beberapa pegawai Posyandu. Dengan demikian, sangat diperlukan web aplikasi pelayanan Posyandu yang mudah digunakan oleh ketua dan petugas Posyandu, khususnya dengan sebuah sistem informasi berbasis web yang mampu mengelola data Posyandu, memberi informasi mengenai Posyandu, membantu pelaksanaan Posyandu, serta menyimpan arsip-arsip Posyandu. Untuk tujuan dari pembuatan web ini adalah merancang dan mengembangkan sistem yang masih manual sehingga menjadi sistem informasi Posyandu berbasis web yang dapat memudahkan proses pengolahan, pencarian, pelaporan data ibu hamil, balita, dan petugas yang ada di Posyandu Provinsi Lampung. Untuk ruang lingkup masalahnya akan dijelaskan oleh Saudara Tabina. Kepada Saudara Tabina, saya persilakan. Baik, terima kasih Frans. Selanjutnya ada lingkup masalah. Yang pertama, pembuatan perangkat lunak ini berbentuk website yang dapat dibuka secara desktop. Lalu yang kedua, pembuatan website ini menggunakan tools berupa Microsoft Visual Studio Code dengan menggunakan bahasa pemrograman website, yaitu HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Untuk pengolahan data menggunakan MySQL. Yang ketiga, sistem ini meliputi pemberian informasi Posyandu, penyimpanan data Posyandu, dan login. Lalu selanjutnya ada tahapan dalam pembuatan sistem. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Pada tahap ini, kami melakukan pembahasan yang bertujuan untuk memahami sistem informasi apa yang dibutuhkan pengguna dan batasan dari sistem informasi. Informasi ini kami peroleh melalui diskusi. Yang kedua, desain sistem. Pada proses ini, kami melakukan penerjemahan kebutuhan ke sebuah perancangan desain perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuatnya proses pengkodean. Proses ini berfokus pada struktur data, arsitektur perangkat lunak, antarmuka pengguna, dan detail algoritma prosedural. Lalu tahapan ketiga yaitu implementasi. Pada tahap implementasi, terjadi proses menerjemahkan perancangan dari bentuk desain ke bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin, dengan menggunakan bahasa pemrograman HTTP. Kode program yang dihasilkan masih berupa modul kecil yang belum utuh, dan ke depannya akan digabungkan pada tahap selanjutnya. Lalu yang keempat ada integrasi dan testing. Di tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah sistem informasi yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan fungsi pada informasi terdapat kesalahan atau tidak. Pada proses ini kami melibatkan 10 responden yang kami mintai pendapatnya melalui Google Form. Lalu yang selanjutnya yang kelima, operasi dan perawatan. Ini merupakan tahap terakhir dalam pengembangan e-Posyandu Lampung. Sistem informasi yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan dapat berupa perbaikan fungsi yang gagal, seperti tombol tidak interaktif atau tidak berfungsi. Perbaikan ini dilakukan berkala agar sistem informasi yang dibuat dapat berkembang menjadi lebih baik. Lalu selanjutnya ada sumber data dan metode pengumpulan data. Informasi yang dikumpulkan ini adalah informasi yang berkaitan dengan data Posyandu. Informasi tersebut diperoleh dari masyarakat, yaitu berupa data imun, data anak, data ibu, dan data penimbangan. Untuk jadwal penelitian dan pembuatan sistem dapat dilihat sebagai berikut. Baik, lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Khalid. Baik, selanjutnya yaitu tampilan dari aplikasi website Posyandu, di mana untuk pertama kita dihadapkan dengan tampilan halaman login, yaitu untuk mengakses menu backend pada aplikasi ini, petugas kesehatan
harus melakukan login terlebih dahulu dengan masukkan username dan juga password. Username yaitu admin dan juga passwordnya yaitu admin. Kemudian petugas bisa login untuk masuk ke dalam aplikasi. Lalu setelah itu petugas dihadapkan dengan tampilan halaman menu utama, di mana pada halaman ini terdapat data imun, data vaksin, data anak, data ibu, data petugas, dan juga data posyandu. Lalu petugas bisa dapat memilih salah satu yang ingin dimasuki atau dicari dalam pencarian data. Bisa dilihat juga pada sudut kanan terdapat icon login, di mana petugas dapat melakukan edit akun petugas, melihat riwayat vaksin anak, kritik dan saran, lalu juga tentang posyandu, kemudian bantuan, dan juga petugas dapat logout. Untuk pertama yaitu data imun. Jadi ini merupakan tampilan pada halaman data imunisasi. Pada halaman ini terdapat informasi mengenai data imunisasi yang terdiri dari ID imunisasi, tanggal imunisasi, nama anak, nama ibu, tinggi, berat, periode, dan nama petugas yang melakukan imunisasi. Lalu di sebelah kiri terdapat beberapa submenu yang merujuk ke data anak, data vaksin, data ibu, data petugas, data posyandu, data penimbangan, riwayat vaksin, dan juga tentang posyandu. Kemudian juga kita dapat mencetak hasil dari datanya dengan menekan cetak hasil. Lalu kita juga dapat menambahkan data imunisasi dengan memasukkan tanggal imunisasi, nama anak, nama ibu, usia saat vaksin, tinggi badan, berat badan saat berdiri, dan berat badan saat terlentang, nama vaksin, dan juga nama petugas. Selanjutnya yaitu tampilan data vaksin, di mana pada tampilan ini memberikan informasi mengenai data vaksin atau vitamin yang tersedia. Jadi pada tampilan menu data vaksin ini kita dapat mengedit dan juga menghapus data vaksin. Lalu juga kita dapat menambahkan data vaksin dengan menuliskan nama vaksin atau vitamin yang tersedia. Selanjutnya itu ada data anak, di mana pada data anak ini memberikan informasi mengenai data anak yang terdiri dari ID anak, nama anak, tempat lahir, tanggal lahir, usia, jenis kelamin, dan nama ibu. Lalu juga di sini kita dapat mengedit dan menghapus serta juga menambahkan data anak. Selanjutnya ada data ibu, di mana pada data ibu ini memberikan informasi mengenai ID ibu, nama ibu, nik ibu, alamat ibu, nomor telepon ibu, dan juga aksi yang dapat dilakukan yaitu mengedit dan menghapus serta menambahkan data ibu. Selanjutnya yaitu tampilan halaman data petugas, di mana di sini merupakan informasi mengenai petugas-petugas yang ada pada posyandu dengan memberikan informasi tentang ID petugas, nama, jabatan, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, status, dan juga kita dapat melakukan aksi seperti untuk mengedit data petugas, menghapus petugas, serta juga menambahkan data petugas dengan memasukkan nama petugas, jabatan petugas, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan status petugas. Selanjutnya yaitu tampilan data posyandu, di mana di sini memberikan informasi mengenai rekapitulasi data hasil kegiatan posyandu selama setahun dan laporan data keuangan posyandu. Bisa dilihat pada halaman ini memberikan informasi mengenai ID posyandu, nama posyandu, alamat posyandu, kelurahan posyandu, kecamatan, dan kabupaten posyandu. Serta pada halaman ini kita dapat melakukan edit dan juga penambahan data posyandu. Selanjutnya ada data penimbangan, di mana pada data penimbangan ini memberikan informasi mengenai data timbangan anak, yang mana terdapat nomor ID, nomor anak, nama orang tua, alamat, status, jenis kelamin, tanggal lahir, berat badan, tinggi badan, umur. Dan juga kita dapat melakukan pengeditan atau penghapusan serta menambahkan data penimbangan. Lalu juga kita dapat melakukan cetak hasil untuk melihat hasil penimbangan lebih jelas. Kemudian di sini juga ada riwayat vaksin. Ini merupakan informasi data vaksin atau vitamin yang terdiri dari nama vaksin, dari tanggal imunisasi dan juga nama vaksin. Lalu di sini kita juga dapat memilih nama anak untuk melihat tanggal imunisasi dan nama vaksinnya. Selanjutnya juga di sini ada tentang posyandu,
di mana ini memberikan informasi tentang Posyandu, kabar Posyandu, dan juga informasi-informasi penting lainnya yang berkaitan dengan Posyandu. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Tamina dan Saudara Khalid atas pemaparan materi yang telah diberikan. Mungkin sekian dari kami. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian.